Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri Dwi Adi Sucipto, NPM 1810631140 dan 3 teman saya. Yang kedua, ada Lutfi Alfian Arsyid dengan NPM 1810631140 Kemudian bagian ketiga akan dijelaskan oleh Muhammad Figan Al-Karami, NPM 1810631140 dan yang terakhir ada Saripah Khadijah dengan NPM 1810631140 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Penelitian Operasional 1 Prodi Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang metode transportasi. Di dalam penjelasannya ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri khusus metode transportasi. Yang kedua, model transportasi. Yang ketiga, algoritma transportasi. Yang keempat, menentukan pemecahan awal yang visible. Dan yang terakhir ada pengujian optimalitas. Yang pertama, pengertian dan ciri khusus metode transportasi. Menurut Mengestu Subagio, dalam bukunya Zainuddin tahun 2011 halaman 13, ia mendefinisikan metode transportasi sebagai metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke tempat-tempat tujuan yang berbeda-beda, dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan juga berbeda-beda. Sedangkan pada ciri-ciri khususnya, menurut Dimyati dan Dimyati dalam bukunya tahun 1996 halaman 129, model transportasi memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. 1. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. 2. Kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh tujuan besarnya tertentu. 3. Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Yang keempat, ongkos pengangkutan komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Kemudian ada model transportasi. Model transportasi ini merupakan bentuk khusus dari linear programming atau LP. Model ini secara khusus membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau supply kepada sejumlah tujuan atau destination demand dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi menurut Dimyati dan Dimyati 2006 halaman 128. Gambar di bawah ini memperlihatkan sebuah model transportasi dari sebuah jaringan dengan M sumber dan N tujuan. Sebuah sumber dan tujuan diwakili dengan sebuah node kode. Busur yang menghubungkan sebuah sumber dan sebuah tujuan mewakili rute pengiriman barang tersebut. Jumlah penawaran di sumber I adalah AI dan permintaan di tujuan J adalah BJ. Biaya unit transportasi antara sumber I dan tujuan J adalah CIJ. Berikut merupakan gambarnya. Sumber ada S1, S2, dan seterusnya. Tujuannya dari 1, D2, dan seterusnya. Bisa dilihat seperti pada gambar. Dari gambar di sini dapat dilihat bahwa C11 memiliki perbandingan sama dengan X11. Anggaplah XIJ mewakili jumlah barang yang dikirim dari sumber I ke tujuan J. Maka model LP yang mewakili masalah transportasi ini diketahui secara umum sebagai berikut. Model umum dari model transportasi dengan rumus sebagai berikut. Dengan batasan sebagai berikut, dengan ketentuan XIZ lebih dari sama dengan 0 untuk semua I dan J. Kelompok batasan pertama menetapkan bahwa
Jumlah pengiriman dari sebuah sumber tidak dapat melebihi penawarannya. Demikian pula, kelompok batasan kedua mengharuskan bahwa jumlah pengiriman ke sebuah tujuan harus memenuhi permintaannya. Terima kasih. Algoritma transportasi. Menurut Siswanto dalam Sarjono, model transportasi pada saat dikenali pertama kali diselesaikan secara manual dengan menggunakan algoritma yang dikenal sebagai algoritma transportasi. Langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Pertama, mendiagnosis masalah dimulai dengan pengenalan sumber, tujuan, parameter, dan variabel. Kedua, seluruh informasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam matriks transportasi. Dalam hal ini, bila kapasitas seluruh sumber lebih besar dari permintaan seluruh tujuan, maka sebuah kolom perlu ditambahkan untuk menampung kelebihan kapasitas itu. Bila kapasitas seluruh sumber lebih kecil dari sebuah permintaan tujuan, maka sebuah baris perlu ditambahkan untuk menyediakan kapasitas semu yang akan memenuhi kelebihan permintaan itu. Jelas sekali bahwa kelebihan permintaan itu tidak bisa dipenuhi. Ketiga, setelah matriks transportasi terbentuk, kemudian dimulai penyusunan tabel awal. Algoritma transportasi mengenal 3 macam metode untuk menyusun tabel awal, yaitu metode biaya terkecil, kedua metode sudut barat laut, ketiga metode aproksimasi Vogel. Ketiga metode di atas masing-masing berfungsi untuk menentukan alokasi distribusi awal yang akan membuat seluruh kapasitas sumber teralokasi ke seluruh tujuan. Keempat, setelah menyusun tabel awal selesai, maka sebagai langkah selanjutnya adalah pengujian optimalisasi tabel untuk mengetahui apakah biaya distribusi total telah minimum. Secara matematis, pengujian ini dilakukan untuk menjamin bahwa nilai fungsi tujuan minimum atau maksimum telah tercapai. Ada 2 macam pengujian optimalisasi algoritma transportasi, stepping stone method dan modified distribution. Kelima, langkah yang terakhir adalah revisi tabel. Bila dalam langkah keempat terbukti bahwa tabel belum optimal, biaya distribusi total masih mungkin diturunkan lagi. Dengan demikian, jelas sekali bahwa langkah kelima ini tidak akan dilakukan apabila pada langkah keempat telah membuktikan bahwa tabel telah optimal. Menentukan pemecahan awal yang visible. Dengan menggunakan metode sudut barat laut, pengalokasian awal ditempatkan pada sel pojok kiri atas. Jumlah yang dialokasikan adalah jumlah yang paling memungkinkan terbatas pada batasan suplai dan permintaan untuk sel tersebut. Langkah-langkahnya: 1. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel di pojok kiri atas, disesuaikan dengan batasan suplai dan permintaan. Kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible berikutnya yang berdekatan. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Selanjutnya, pengujian optimalisasi menggunakan metode batu loncatan. Prinsip solusi basis dalam permasalahan transportasi adalah untuk menentukan apakah suatu rute transportasi yang tidak digunakan akan menghasilkan total biaya yang lebih rendah jika digunakan. Karakteristik umum dari proses stepping stone. 1. Selalu mulai dari sel yang kosong dan membentuk suatu lintasan tertutup dari sel-sel yang telah dialokasikan. Kedua, dalam membentuk lintasan tertutup ini, sel yang digunakan dan belum digunakan mungkin terlewat. Dalam baris kolom yang mana saja pasti terdapat tepat 1 penambahan dan 1 pengurangan.
Langkah-langkah pada metode stepping stone. Tentukan lintasan stepping stone dan perubahan biaya untuk tiap sel kosong dalam tabel. Yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai semua sel kosong memiliki perubahan biaya positif yang mengidentifikasikan tercapainya solusi optimal. Ya, selanjutnya kita memasuki contoh soal dengan menggunakan metode NWCR atau Northwest Corner Rule, pojok kiri atas, dengan menggunakan stepping stone. Berikut contoh soalnya. Kita bagi ada pabrik ABCD dengan tujuan pengiriman Jakarta, Medan, dan Surabaya dengan kapasitas masing-masing di pabrik A yaitu 1000 unit, pabrik B 2000 unit, pabrik C 3000 unit, dan pabrik D 4000 unit. Jadi total kapasitasnya 10.000 unit. Kita lihat dengan permintaan. Permintaan di kota Jakarta yang sebesar 5.000 unit. Permintaan di kota Medan 3.000 unit. Di permintaan di Surabaya sebesar 2.000 unit. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, bantulah PT Sungwo untuk mendapatkan biaya transportasi termurah beserta pengalokasinya dengan metode NWCR sebagai metode awal dan dilanjutkan dengan stepping stone. Kita memasuki dengan metode NWCR terlebih dahulu. Kita lihat di sini kapasitasnya 1000 unit. Kita masukin, kita isi di sini 1000. Di sini kosong. Kemudian masuk ke, maka pabrik A ini terpenuhi. Selanjutnya ke kota B atau pabrik B dengan kebutuhannya itu 5.000 unit. Kita lihat. Jadi A-nya ini 1000, B-nya ini 2000. Ngambil dari sini 2000, maka di sini udah habis, terpenuhi. Selanjutnya di C. Jadi ini 3000, sisa 2000. Gak mungkin di sini kita isi 3000 karena melebihi permintaan. Jadi sisanya tinggal 2000 unit lagi. Maka permintaan di Jakarta 5.000 unit terpenuhi. Selanjutnya di permintaan di Medan 3.000 unit. Sisa dari pabrik C sebesar 1.000 unit. Karena sisa dari sini kita alokasikan ke sini. Maka di sini terpenuhi, ini kosong. Selanjutnya kita masuk ke pabrik D. Di sini kosong karena sudah terpenuhi. Di sini kapasitasnya 4.000, maka di sini 3.000 permintaannya, makanya 1.000 ini kurang dari, untuk memenuhi 3.000 ini maka dibutuhkan 2.000 unit lagi. Maka di sini sudah terpenuhi. Sisa di pabrik D dengan kota Surabaya permintaannya 2.000 unit, maka terpenuhi. Selanjutnya kita menghitung stepping stone. Sebelumnya tadi telah menghitung menggunakan NWCR, kemudian menggunakan metode stepping stone. Nah, stepping stone ini ibarat kata kita melompat ke batu, jangan sampai yang ininya nyari angka yang menguntungkan. Seperti ini. Dari Medan loncat ke sini horizontal, kemudian ke vertikal. Kemudian kenapa nggak ke sini, nggak ke B? Karena ke horizontalnya kan kosong. Jadi lanjut ke sini biar dapat angka yang nggak kosong. Masukin ke sini pabrik, misalnya pabrik A di Medan.
Nah, ini harus positif, negatif, positif, negatif. Itu selang-seling. Pabrik A dari 7 $7 harganya. Kemudian di sini 5, 7, sini 6. Selanjutnya pabrik A Surabaya. A Surabaya dari sini 8. 8 ke 5 loncat ke sini. Karena ini nggak kosong, nggak boleh ditempatin, jadi langsung ke sini. Selanjutnya ke bawah ke 7. Kenapa ke sini, sama aja tadi di sini kosong. 7 langsung ke sini ke 6 ya. Setelah ke 6 ke 7 ke bawah lagi. Nah, setelah ke 7 ini langsung ke samping ke 9 $9. Setelah ini kita naik lagi ke atas 8 seperti semula. Selanjutnya ini ada pabrik B Medan. B Medan berarti di sini posisinya ke sebelah sini, kemudian ke bawah, ke samping, naik lagi. Begitupun seterusnya sampai pabrik D Jakarta. Nah, setelah diakumulasikan, dijumlahkan, maka terdapat hasilnya. Nah, jika terdapat hasil yang negatif, maka biaya belum optimal. Jadi targetnya harus bernilai positif. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang metode stepping stone. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pabrik C Surabaya mendapatkan hasil yang negatif. Oleh karena itu, pengujian sel kosong dengan metode stepping stone kali ini belum dikatakan optimal. Di sini saya telah membuat tabel baru dengan memblok jalur PT C Surabaya dengan warna kuning. Nanti kita akan menghitung ulang jalur C Surabaya tanpa mengubah nilai jalur yang lainnya. Setelah dihitung ulang, dapat diketahui pabrik A Medan memiliki nilai 7, 5, 7, 5 plus 9 min 7 sama dengan 6. Pabrik A Surabaya mendapatkan hasil plus 8 min 5 plus 7 min 5 sama dengan 5 dan seterusnya. Namun dari perhitungan kali ini masih ditemukan nilai negatif, yaitu pabrik D Jakarta yang memiliki nilai min 3. Karena metode stepping stone tidak boleh memiliki nilai negatif, maka pengujian sel kosong dengan stepping stone kali ini juga belum bisa dikatakan optimal. Di sini kita akan membuat tabel baru lagi, dan saya juga sudah memblok jalur PTD Jakarta, yaitu dengan berwarna biru. Nantinya kita akan mencari nilai terkecil dari keempat sel tersebut, yaitu adalah 1000, dan akan dijumlahkan sehingga akan menghasilkan perhitungan pabrik A Medan plus 7 min 5 plus 8 plus 7 sama dengan 3, pabrik A Surabaya plus 8 min 5 plus 7 min 5 sama dengan 5, dan seterusnya. Dari perhitungan kali ini, tidak ditemukan nilai negatif. Oleh karena itu, pengujian sel kosong dengan stepping stone sudah dikatakan optimal. Di soal disebutkan bahwa kita akan menghitung pengalokasian dan biaya. Dapat dihitung bahwa pabrik A Jakarta sama dengan 1000 unit kali $5 sama dengan $5.000. Pabrik B Jakarta 2000 unit dikali $3 sama dengan $6.000. Pabrik C Jakarta 1000 unit dikali $7 sama dengan $7.
Pabrik C, Surabaya, 2000 unit dikali $5 sama dengan $10. Pabrik D, Jakarta, 1000 unit kali $8 sama dengan $8.000. Pabrik D, Medan, 3000 unit dikali $7 sama dengan $21.000. Maka dihasilkan pengalokasian biaya sama dengan $57.000.